Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya akan mereview bagaimana seorang operator yang ingin mencoba pengalaman baru atau mencoba di tambang atau di perusahaan-perusahaan yang khususnya operator loader. Nah, ini kalau dites di lapangan itu apa aja sih yang mau dilakukan, itu tes, makanya tes penerimaan lowongan kerja di ini yang kita lamar. Misalnya apa aja sih yang perlu dites, itu contohnya yang pertama kita cek ya dari depan atau dari samping semua. Yang pertama kita cek dulu, nah, dari sini roda-rodanya ini ada enggak, kira-kira apa bautnya lepas entah apa. Nah, setelah itu kita cek bagian yang pertama itu artinya oli mesin nih, oli mesin. Terus aki kita cek dulu dari aki lah, karena kita dari awal sini ya, kita cek dari aki. Biasanya ada juga itu yang apa sengaja mengetes atau dilepas kepala akinya atau apa kan, supaya kita grogi lah intinya. Jadi dilihat mentalnya itu dari dia pertama kali mau bawa alat itu. Nah, ini kita cek di sini oli mesinnya ya, kita cek oli mesinnya di sini. Ini oli mesinnya di sini, kita lihat olinya cukup. Oke. Nah, setelah dari olinya biasanya kan banyak juga, misalnya kita cuman sendiri nih, apa aja sih yang perlu diperhatikan lagi kan. Nah, kita lihat dari sini. Kalau misalnya ini kurang, levelnya kurang, ngomong saja, Pak ini olinya memang kurang ya, memang begitu. Kalau misalnya cukup ya cukup, itu kan juga penilaian. Terus habis itu kita cek oli transmisi. Oli transmisi alat berat loader biasanya selalu di bawah sini. Ini berarti selalu di bawah sini ya. Ini kan levelnya di sini, levelnya ya pasti di bawah kalau transmisi alat berat ini. Nah, setelah itu kita cek semua sudah keliling, termasuk air radiatornya juga nggak usah dilihat lah terlalu detail, intinya semua dicek oke, semua oke. Nah, habis itu kita naik tangga. Ini juga biasanya ada penilaiannya. Ini kita naik tangganya biasanya langsung begini, kita hadap kayak kita naik tangga. Nah, begitupun juga turun harus seperti waktu kita naik turun juga harus begitu. Oke, yuk kita naik dulu. Kita naik. Nah, setelah naik di sini, nah ini kita pakai yang satu tuas ya, tapi kombinasi. Ini rem tangannya di sini. Nah, itu ya kita baca doa dulu, sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah kita rasa alat ini udah baik, udah posisinya udah oke semua ya. Ini kita start di sini, Oke, kita start dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu lampu kontrolnya mulai ini semua. Ini lemparkannya oke, pompa injeksinya nyala, pompa olinya oke semua. Ini semua baru. Nah, setelah begini teman-teman ya, usahakan jangan grogi atau kita menunjukkan skill kita bahwa kita itu operator senior entah apa itu apa ya. Perusahaan itu nggak mau dia, walaupun orang itu udah pengalamannya udah banyak, tapi yang dinilai itu biasanya caranya dia membawa alat, entah dia tipe orang yang gerusa-gerusuh atau dia kasar kepada alatnya. Nah, setelah itu teman-teman ya, kita lihat mulai memasukkan ini, mulai lagi kan kita turunkan semua, bersiap untuk berjalan. Oke, kita naikkan dulu bakatnya.
setelah begini jangan sok-sok gagah lah di depan di alat kita bahwa kita tuh bahwa senior lah apa mampu lah apa-apa. Biasa aja seperti layaknya kita kerja pada umumnya kita bawa alat. Santai saja, yang penting skill kita itu terlihat. Nah biasanya yang dites itu biasanya cara kita mengambil atau mengambil benda kerjanya lah istilahnya itu. Jadi begini contohnya, ambil, buang, susun, biasanya begitu. Dia lihat kita dari cara kerja kita, caranya itu gimana bawa alat. Misalnya begini toh. Nah, jadi dia tuh dilihat caranya kita kerja ngambilnya itu. Nah, begini, santai saja. Santai tapi nggak terlalu santai. Misalnya begini. Nah, jadi nggak usah kita kayak orang bersekil, kayak paling senior lah, itu jangan, santai saja tapi ya nggak terlalu santai gitu loh. Nah caranya buang jangan ini itu terlalu kasar, santai saja, yang penting cara kita itu kebiasaan kita bekerja lah, begitu intinya. Oke. Nah terus biasanya susun, jadi pengambilannya tuh begini gitu ya, pengambilannya itu. Ini waktu pengetesan seperti ini, pengambilan yang fatal biasanya dilakukan oleh operator-operator yang biasanya dia operator baru tapi sok-sok mau menunjukkan kesekilannya begitu. Saya juga operator baru, saya juga masih belajar. Tapi yang salah itu begini, dia pengambilannya dia mengambilnya terlalu menukik, jadi ban depan itu mengangkat. Dan biasanya dia seperti itu kencang larinya. Nah ini hal yang sangat fatal itu teman-teman ya. Ini fatal, ini seperti ini kalau di tes dimanapun langsung yang mengetes itu pasti geleng kepala. Nah ini hal seperti ini fatal teman-teman ya. Kalau misalnya dites dia pengambilannya harus ini, jangan sampai seperti inilah. Slow saja, santai. Yang penting insting operator itu kan ada, dia itu menyentuh bakatnya, itu menyentuh lantai atau menyentuh tanah itu kan udah terasa kalau operator. Jadi pakai hati nurani saja. Nah begitu. Nah ini fatal ya, jangan ditiru ya yang model-model pengetesan seperti ini ya. Nah biasanya setelah begitu ada lagi yang fatal teman-teman ya. Jadi waktu pengambilannya dia dari posisinya begini pengangkatannya. Nah begini, dia setirnya terlalu membelok, begini. Nah seperti ini contohnya teman-teman. Ini hal yang fatal yang kedua yang sering dilakukan. Jadi waktu dia pengambilan itu beloknya itu hampir habis, itu setirnya itu habis. Nah seperti ini. Nah ini jadi apa ya, menukiknya tuh terlalu begini, terlalu menyerong begini. Belok udah habis ini ya. Nah seperti ini. Ini kalau misalnya dites, ini kalau dulu waktu saya masih menjadi helper atau ini hal yang sangat fatal ini begini. Jadi waktu beloknya itu begini, waktu pengambilan dia lari kencang langsung belok begini, pengambilannya begini, shred gitu, itu fatal. Karena kenapa? Karena yang depan itu mentok, ya toh. Yang belakang itu bannya mendorong ke depan. Jadi nanti bisa ada hal-hal fatal di sini nih. Entah di komstirnya, entah di ininya, pokoknya ada yang intinya tidak betul lah seperti ini ya. Nah, ini hal yang kedua yang fatal. Nah, oke. Lanjut lagi. Nah, hal yang ketiga, hal yang ketiga ya. Itu biasanya operator itu keseringan kakinya itu di atas rem. Memang sih saya juga sering mengalami kaki di atas rem itu.
Walaupun ini loader kecil ya. Saya sering juga ini kaki saya di atas rem, tapi kalau bisa waktu pengetesan jangan dibiasakan kakinya di atas rem. Karena apa? Biasanya kalau dia terinjak sedikit, lampu itu tetap menyala, lampu rem di belakang itu menyala, biasanya begitu. Jadi seolah-olah kita bekerja tapi kita injak terus itu remnya. Nah, walaupun segini dia nggak ngerem, tapi kan lampu yang di belakang itu biasanya sudah menyala. Biasanya seperti itu. Maaf kalau misalnya ada operator yang lebih senior dari saya hanya teman berbagi sedikit pengalaman saya, dan saya juga masih belajar. Nah, biasanya setelah itu teman-teman ya, setelah kita tes semua pengambilan, susun, buang, lihat cara kerja kita yang tadi. Nah, habis itu kita pengisian. Biasanya mau di batu bara, mau di nikel, mau di apa, itu jelas pastinya ada pengisian. Nah, jadi pengisian ke hopper. Nah, begini. Nah, jadi ambil posisi yang pas, posisi yang lurus, kira-kira enak dilihat. Nah, sesuai dengan hopper yang mau kita masukkan benda kerjanya tadi ya. Nah, misalnya begini nih. Nah, misalnya begini. Jadi suasananya tuh pas, posisi bodi semua itu lurus pas, jadi enak dilihat. Nah, kan enak dilihat toh. Kalau udah enak dilihat semua begini, dia ngelihat, oh bagus cara kerjanya, cara mengepaskan. Jangan kita miring begini atau miring ke kanan ke kiri, belok sana belok sini, nggak enak dilihat gitu loh. Kecuali memang posisinya memang untuk berbelok waktu pengisiannya. Contoh di sini ada materialnya atau di mananya gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Setelah itu biasanya kita dihadapkan dengan dua garis ya, antara roda kanan dan roda kiri itu biasanya garis merah. Jadi kira-kira panjangnya itu sekitar 25 meter hingga 30 meter lah. Jadi kita itu disuruh maju ya, mundur lagi, jangan sampai menginjak garis itu. Tidak boleh menginjak garis itu, biasanya seperti itu. Tapi kan lain perusahaan, lain yang mengetes begitu. Jadi biasakan jangan sampai menginjak garis itu. Walaupun selisihnya mungkin cuma 1 jengkal atau 2 jengkal. Nah, itu maju mundur. Nah, lurus enggak kita beloknya ini gitu loh. Dan jangan lupa kita lihat spionnya kanan kiri. Jadi ada juga kebiasaan dia itu ada spionnya tapi tetap kepalanya menoleh ke belakang. Nah, biasakan waktu mundur bunyikan klakson. Walaupun di belakang nggak ada orang, nggak apa, itu waktu mundur biasakan membunyikan klakson karena kita dalam rangka pengetesan. Oke. Nah, begini misalnya maju mundur ya. Nah, begini biasanya ada garis kanan kirinya, maju mundur ya, maju lagi. Nah, waktu mundurnya itu jangan lupa ngelakson. Nah, sambil lihat spion ke belakang. Oke. Setelah itu kita kembalikan ke posisi tadi waktu kita memakai alat. Apa yang terjadi pada alat tadi posisinya kita kembalikan seperti semula. Terus kita lupa juga ini, kalau misalnya kita mau belok di tempat keramaian atau di mana misalnya kita di luar lah banyak kendaraan ya, mainkan spion, mainkan juga sennya kanan kiri. Terus lampu kompoinya juga supaya yang ada lewat di belakang itu juga ini tahu lah kalau ini kendaraan sibuk begitulah. Kalau udah oke semua, kembalikan semua seperti semula apa yang kita pakai tadi ya. Nah, kita angkat rem tangannya. Biasanya kalau yang lain-lain yang loader yang besar itu dia di sini, yang Komatsu WA 470 ya, di sini biasanya remnya. Nah, kita kembalikan seperti semula, semua posisi parkirnya juga bagus. Kita matikan.
Oke, kita matikan ya. Oke, selesai. Oke, itulah sedikit sedikit pengalaman saya yang bisa saya bagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini bermanfaat ya dipakai, kalau enggak kalau misalnya saya kurang ya saya juga masih belajar. Terus kalau misalnya ini membantu, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya terus memberi motivasi kepada anak-anak negeri, anak-anak bangsa kita supaya lebih tahu lah tentang alat berat. Khususnya Komatsu karena saya operator loader Komatsu WA470 dan WA200. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ini ada manfaatnya, ambil hikmahnya. Kalau misalnya nggak ada ya anggap aja sebagai hiburan. Oke, salam Komatsu Indonesia.